wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Eldin Muhammad Sidki. Saya adalah dokter spesialis urologi atau orang awam bilangnya dokter spesialis saluran kencing. Saya adalah mahasiswa S2 Magister Administrasi Rumah Sakit atau bisa disebut dengan MAS dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas sebuah jurnal yang menurut saya sangat menarik terkait digitalisasi rumah sakit. Saya mencari jurnal yang sesuai dengan bidang saya. Ini adalah jurnal yang diterbitkan di BMC Urologi, diterbitkan tahun 2024. Judul artikel ini adalah Percutaneous Nephrolidotomy Guided by 5G Power Robot Assisted Ultrasound Diagnosis System, First Clinical Experience with Novel Teleassisted Approach, atau artinya adalah percutaneous nephrolidotomy atau bisa disebut dengan PCNL dengan menggunakan jaringan 5G, tapi menggunakan guiding dengan robotik dengan ultrasound. Dan itu dari berita ini akan dikerjakan operasi dengan jarak jauh, yaitu antar kota dengan jarak sekitar 5.000 km. Kasus batu saluran kencing itu pada seluruh dunia itu sangat tinggi sekali prevalensinya, bahkan disebutkan 7-11% itu kejadian di Amerika Utara dan 5-9% di Eropa dan 1-5% di Asia. Dan batu ginjal itu kita akan klasifikasikan dengan berbagai ukuran, dan dengan ukuran-ukuran tersebut kita bisa melakukan tindakan sesuai dengan jenis batu dan ukuran batu. Batu ginjal atau batu saluran kencing itu bisa terjadi di ginjal, bisa terjadi di saluran ureter atau di kandung kemih, hingga batu di saluran kemaluan. Saya akan lebih membahas batu pada ginjal. Dan terapi-terapi batu ginjal itu sangat banyak. Jika dahulu mungkin 20-30 tahun yang lalu, jika kita menderita batu ginjal, maka pilihan terapinya hanya dioperasi atau dioperasi di bedah dengan sayatan. Tapi untuk sekarang sudah lebih maju, lebih canggih dengan berbagai modalitas yang bisa tersedia. Salah satunya adalah PCNL. PCNL itu adalah operasi batu untuk ukuran di atas 2 cm. Untuk ukuran batu di bawah 2 cm, kira-kira 1-2 cm, ada opsi yang lain yaitu RIRS atau retrograde intrarenal surgery. Dan batu yang lebih kecil kita bisa lakukan ESWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy. PCNL adalah satu tindakan untuk menangani batu di atas 2 cm atau batu kompleks yang lebih besar, ya, dengan sayatan yang jauh lebih sedikit, yaitu hanya kira-kira 1 cm. Kita memberikan tusukan pada pinggang suatu pasien, kemudian ada suatu alat yang seperti ini, ya. Alat ini masuk ke dalam ginjal dan kita melihat dari layar ini, kita akan bisa melihat dari layar TV. Kemudian dari situ kita akan bisa menilai dan mengevaluasi batu di dalam ginjal, dan kita bisa sekaligus mentreatment. Bisa kita hancurkan dengan 2 cara, ada dengan lithotripsy, dengan pneumatik atau ultrasound, atau bisa juga dengan laser. PCNL ini adalah suatu tindakan yang cukup kompleks dan cukup sulit, dan tidak semua dokter urologi bisa mengerjakan, karena mengingat ini adalah suatu teknik atau tindakan operasi yang cukup advance, dan tidak semua tempat atau kota itu bisa mempunyai fasilitas PCNL. Padahal banyak-banyak pasien itu yang di daerah yang mungkin lumayan terpencil atau di tempat yang tidak sulit untuk menjangkau di perkotaan, maka sangat sulit untuk mendapatkan treatment PCNL ini. Oke, saya akan kembali menjelaskan tentang jurnal yang akan saya bahas. Judul jurnal ini seperti yang saya sebutkan tadi adalah Percutaneous Nephrolidotomy dengan guiding
5G power robot assisted teleultrasound diagnosis system. Dan ini adalah first atau pertama pengalaman klinik pertama dengan menggunakan teleassistant approach atau mereka menyebut dengan ideal stage one. Jadi ini masih percobaan pertama, ya. Ya, jadi latar belakangnya adalah memang termasuk di Cina ini eh, banyak sekali kasus insiden dari kejadian batu ginjal. Kalau di sini adalah kira-kira 7,4 persen ya penduduk dari Cina itu menderita batu ginjal. Dan batu-batu itu, terutama batu yang batu ginjal kompleks, itu memerlukan tindakan PCNL atau percutaneous nephrolithotomy. Ya, ini disebutkan bahkan sampai saat ini tindakan PCNL ini hanya banyak atau bisa dikerjakan di center-center besar dan tidak semua kota atau center itu memiliki fasilitas untuk operasi PCNL. Dan sampai sekarang sudah terdapat perkembangan yang cukup pesat terhadap jaringan internet dan teknologi robot terbaru, terutama telesurgery. Kalau dulu memang kita mungkin tahunya ya, tele itu misalnya eh, konsultasi online ya. Jadi kita berobat tidak perlu datang jauh-jauh ke rumah sakit. Kita cukup telemedicine, jadi kita hanya konsultasi lewat internet atau lewat video call, lewat jarak jauh. Dan ini adalah suatu tingkat yang lebih expand lagi, yaitu telesurgery. Dan terutama di bidang urologi, telesurgery itu sudah mencakup salah satunya adalah robotic assisted radical prostatectomy, dan itu sudah mulai dikerjakan, bahkan di Indonesia juga sudah dikerjakan seperti yang saya sampaikan tadi. Pasien dilakukan operasi di Denpasar dengan operator dari Jakarta. Jadi alatnya, robotnya itu bekerja melalui operator di Jakarta yang kemudian pasien itu berada di kota yang sangat jauh dan dibantu asisten dan operator lokal yang berada di tempat pasien. Tapi itu sudah memungkinkan dan sudah berjalan. Tapi untuk penyakit batu ginjal itu masih belum, dan ini akan memulai telesurgery terhadap penyakit-penyakit batu ginjal terutama pada penelitian ini. Ini tahun 2021 pertama kali dilakukan tindakan ini, yaitu 5G Power RTDS atau Robot Assisted Teleultrasound Diagnosis System, dan dengan mempunyai kualitas tinggi intraoperatifnya dan memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Dan pada penelitian ini akan dilakukan penelitian yang lebih lebih lanjut dengan pasien yang lebih banyak dan kemudian akan dilihat outcome-nya bagaimana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kemungkinan-kemungkinan masalah teknis dan melihat outcome-nya bagaimana, stone free rate atau angka bebas batunya bagaimana, dan melihat apakah ada komplikasi atau masalah-masalah yang bisa terjadi. Ya, metodenya adalah eh, pasien-pasien yang berada di rumah sakit di sana, yaitu di Nanjing Medical University dan Xinjiang Seizu People Hospital, dan kemudian diambil ada 15 pasien yang bersedia untuk dilakukan tindakan, yaitu 14 pasien dewasa dan satu orang pasien yang usia masih 14 tahun, dan mereka sudah setuju dan memberikan suatu informed consent. Ya, tujuan utama yang pertama adalah melihat sukses rate-nya pada pasien-pasien batu ginjal, dan yang kedua melihat komplikasi dan angka bebas batunya bagaimana. Kriteria inklusinya yaitu pasien yang setuju
dan pasien dengan batu ginjal kompleks dan sudah didapatkan 15 pasien. Kemudian tidak ada masalah-masalah keagulan, misalnya ada masalah-masalah di pembekuan darah atau mungkin ada konsumsi obat-obat antiplatelet. Dan yang kedua adalah pasien tidak tidak acceptable secara anestesi atau resiko operasi yang terlalu tinggi. Ya, ini adalah beberapa contoh kasus pasien. Jadi memang yang terutama pada penelitian ini adalah pasien-pasien dengan batu ginjal yang kompleks. Jadi bukan batu ginjal simpel. Nah, kalau memang batu ginjal simpel, mungkin kita sebagai dokter urologi masih bisa mengerjakan. Tapi dengan batu-batu ginjal kompleks yang cukup sulit dan cukup rumit, mungkin tidak semua dari urologi itu mempunyai skill atau pengalaman yang cukup. Untuk itu kita memerlukan expert dokter dari luar yang untuk membantu tindakan kita. Dan itu adalah tujuan dari penelitian ini. Jadi sebagai contoh kasus A, ini adalah pada batu, ini ada tiga batu ya di ginjal bagian atas, tengah, bawah ini. Ya. Dan kasus B, batu terdapat di ginjal bagian bawah dan di bagian tengah. Kasus C juga sama ya, batu stagon atau batu eh, yang cukup besar. Dan ini adalah kasus yang cukup rumit. Kasus D adalah pasien pasien ini dengan congenital skoliosis yang berat. Kita bisa lihat tulang belakangnya yang memang sudah sangat bengkok sekali. Dan yang kasus kelima ini adalah pasien dengan masalah di spinal tuberkulosis dan kita bisa lihat tulang belakangnya juga sangat bermasalah. Dan kasus F batu yang sangat besar ya. Jadi eh, memang itu rumit sehingga memerlukan expert yang lebih ahli. Ya, ini peralatan-peralatan bedah yang diperlukan yang pertama adalah tentunya alat robotik ultrasonnya dengan menggunakan MGIUS R3 eh, produksi dari Cina ya. Kita membutuhkan dua, ya, kemudian tentunya adalah jaringan yang cukup cepat, jaringan 5G ya. Dan ini adalah sebagai gambaran ya. Jadi ada dua alat atau dua mesin robotiknya tadi. Jadi mempunyai dua layar. Yang pertama adalah monitor kamera. Jadi eh, kamera yang kita bisa melihat. Jadi operator yang expert dari luar kota tersebut bisa melihat secara langsung, secara real time. Kemudian yang kedua adalah layar ultrasound. Jadi ini yang akan kita lihat nanti eh, dengan guidingnya itu. Dan ini ada kamera di bagian bawahnya, ada control panel, dan tentunya ada probe dari ultrasound. Ini adalah sisi baliknya, ada arm atau tangan dari robotnya, dan di ujungnya terdapat probe dari ultrasound. Jadi operator yang berada telesurgery tersebut bisa mengendalikan dan mengoperasikan armnya ini bergerak sesuai dengan kehendak meskipun jaraknya sangat jauh ya. Ya, ini adalah gambarannya. Jadi terdapat dua mesin, dua alat operasi tersebut, ada master unit dan slave unit. Dan ini menggunakan sinyal 5G. Yang satu berada di Nanjing di Jiangsu dan pasien berada di Guizhou di Xinjiang dengan jarak sekitar lebih dari 5.800 kilometer. Jadi jaraknya yang sangat jauh kita bisa mendekatkan hanya dengan jaringan 5G. Jadi seolah-olah operator atau dokter tersebut berada di situ. Padahal jaraknya sudah sangat jauh, sekitar 5.800 kilometer. Ini adalah sisi dari dokter, jadi melihat dari layar TV, kemudian mengendalikan alat robotiknya, dan ini adalah sisi dari pasien. Alat ini berada ditempelkan di pasien, dan ini bisa digerakkan dari jauh. Jadi ini adalah posisi pasien, pasien prone atau tengkurap.
Kemudian alat robot assistednya berada di atas pasien. Kemudian dengan bantuan USG ultrasound tersebut dikendalikan oleh operator yang berada dari jauh. Kemudian saat sudah ditemukan ginjalnya, kemudian ditentukan letak titik puncture atau kita menusuk ke ginjalnya. Dan itu step by step operator tersebut akan memberikan instruksi kepada dokter yang berada di depan pasien eh, untuk letaknya kira-kira harus ditusuk atau dikerjakan di sebelah mana. Jadi kita operator dari jauh bisa memberikan step by step. Dan keuntungan yang kedua, kalau misalnya kita operasi manual PCNL, biasanya kita ultrasound tangan kita yang memegang sendiri, dan itu kadang-kadang memang tidak terlalu stabil, jadi kadang-kadang bisa geser karena memang tangan kita nggak bisa fix, pasti akan bisa berubah-ubah, geter gitu ya. Tapi dengan adanya alat robotic assisted ini, maka ini bisa jauh lebih stabil, jadi posisinya juga nggak berubah, jadi akan sangat membantu kestabilan dan kelancaran operasi. Kemudian operasi akan dilakukan oleh dokter yang berada di sisi pasien melalui bantuan dan arahan dari dokter yang berada di sisi yang dari jauh ya. Keuntungannya adalah dokter yang mungkin kurang berpengalaman atau jam terbangnya masih belum terlalu tinggi dan mendapatkan kasus-kasus sulit akan bisa mendapatkan langsung real time eh, bantuan dan arahan dari dokter yang lebih expert. Jadi tidak perlu mendatangkan dokter tersebut atau tidak perlu mengirim pasien kita sejauh itu untuk mendapatkan terapi yang lebih baik. Nah, kemudian evaluasi dari peri operasi yaitu eh, successful atau keberhasilan dari teleasisten ini kita melihat dengan eh, guiding yang sukses saat kita melakukan puncture dari tusukan tersebut. Dan yang kedua adalah angka keberhasilan batu. Jadi kita melihat angka kesuksesannya bagaimana. Kemudian follow up-nya bagaimana setelah dilakukan operasi, kira-kira eh, kita nilai ya dengan CT scan abdomen tanpa kontras pada bulan ke-1, bulan ketiga, 6, 9, dan 12 setelah operasi yang pertama ini dan dilihat angka keberhasilan bebas batunya itu adalah dengan batu tidak ada batu yang di atas 4 mili ya. Maka itu dibilang sudah bersih batunya. Ya, ini adalah hasilnya ya. Total case ada 15 dengan usia median 42 tahun dengan gender 40% atau 6 orang itu pria, 9 pasien wanita dengan body mass index-nya BMI-nya rata-rata 23,9 dengan PSASA skornya atau tingkat anestesi itu eh, paling banyak adalah PSASA 1 atau ringan ya. Kemudian fungsi ginjalnya bagaimana? 14 pasien atau 93% itu normal, hanya satu pasien yang tidak normal. Kemudian rata-rata volume batu adalah 4,7 cm dengan densitas batu atau tingkat kekerasan batu yaitu 1044. Berarti ini batunya dibilang ini keras ya. Dan eh, apakah pernah dilakukan SWL atau tembak batu sebelumnya? Kira-kira separuhnya sudah pernah. Dan separuhnya juga rata-rata sebelumnya sudah pernah mendapatkan operasi batu ginjal sebelumnya. Kemudian apakah ada bengkak pada ginjal atau hidronefrosis? Kira-kira 60% ginjalnya bengkak karena tersumbat oleh batu tersebut. Dan kita lihat parameter dari latency time-nya di rata-rata tidak terlalu ada masalah ya, tidak terlalu ada delay ya. Kita bisa lihat ultrasound imaging delay-nya juga nol, robot mechanical response delay-nya juga nol,
mungkin ada round trip delay-nya hanya ada 2 kejadian, delay sedikit dan total delay-nya hanya 2%. Ya. Kemudian bagaimana tingkat kepuasan dari sisi expert ya? Kira-kira 100% puas ya, karena tidak ada delay, audio visual komunikasi juga bagus, eh, kemudian kualitas ultrasonnya juga bagus, dan dari sisi lokal urologinya juga kurang lebih 93% itu merasa puas gitu. Ya. Kemudian diskusinya bagaimana? Jadi eh, ini follow up-nya ya. Kira-kira dari 15 kasus tersebut, eh, rata-rata dengan 1 kali puncture itu sudah bisa dilakukan tindakan ya. Dan hanya kira-kira 26% yang masih memerlukan terapi lanjutan, yaitu SWL, dan hanya 1 pasien yang masih memerlukan PCNL yang kedua ya. Dan rata-rata stone free rate-nya bagaimana? Eh, 73% itu sudah langsung bersih, angka bebas batunya sudah tidak ada sisa, dan setelah 6 bulan 100% pasien tersebut itu sudah angka bebas batu. Ya. Ya, lantas penelitian ini apakah bisa kira-kira diaplikasikan di sini atau di Indonesia? Ya, mengingat itu pasti memerlukan infrastruktur atau peralatan yang jauh lebih canggih. Jadi sebenarnya untuk robotik di urologi itu sudah sangat berkembang, bahkan memang sudah berjalan ya. Salah satu yang seperti yang saya sampaikan tadi, operasi robotic assisted radical prostatectomy di Bali, di Denpasar dengan operator di Jakarta itu sudah pernah dilakukan dan hasilnya bagus dan berhasil, artinya itu bisa dilakukan. Kemudian untuk batu ginjal dengan telesurgery memang di Indonesia belum pernah dilakukan karena memang peralatan tersebut alat untuk ultrason yang melalui telesurgery, melalui ultrason untuk PCNL tersebut memang di Indonesia belum ada. Jadi mungkin saja suatu saat kita akan mempunyai itu, dan itu akan sangat membantu karena ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan. Yang pertama dari segi pendidikan, misalnya di suatu tempat kota yang lebih terpencil terdapat suatu dokter urologi atau suatu peserta didik dari prodi urologi, dari dokter dari expert di kota besar bisa membantu untuk monitoring dan bisa membantu evaluasi dan bahkan bisa membantu secara langsung untuk membantu saat durante operasi, yaitu melalui telesurgery seperti yang di jurnal tadi. Selain sebagai pendidikan, itu juga bisa membantu para dokter-dokter lokal yang mungkin di jurnal disebutkan kurang berpengalaman dalam melakukan PCNL, itu akan lebih terbantu dengan adanya telesurgery untuk puncture PCNL ini, karena akan dibantu dengan dokter yang lebih expert melalui jarak jauh, dan kita sebagai dokter lokal akan merasa lebih aman, merasa lebih nyaman, dan akan terbantu dengan hasil operasi yang seharusnya pasti akan lebih bagus karena langsung dipantau dan dibantu langsung dengan expert yang berada di kota besar. Dan tapi semua itu infrastruktur harus bagus, artinya jaringan juga harus stabil. Jaringan 5G yang mungkin memang belum merata, percuma di kota besar jaringan 5G-nya sudah jalan tapi di daerah masih belum jalan, jadi ya tetap aja nggak bisa dilakukan karena ini adalah telesurgery ini memerlukan jaringan yang cepat dan stabil. Kita nggak mau saat di tengah-tengah operasi jaringannya terputus atau lemot atau terjadi delay, maka itu akan sangat mengganggu operasi dan
otomatis keberhasilan operasi tersebut bisa mungkin jadi lebih rendah. Ada beberapa hambatan untuk telesurgery ini. Yang pertama adalah bisa dari masalah etik. Misalnya terjadi suatu komplikasi atau suatu malpraktek dan pasien tersebut menuntut atau dari segi hukum bermasalah, maka akan rancu. Ini yang menyebabkan yang mana? Apakah dokter lokal atau dokter yang expert dari luar yang melalui telesurgery tersebut atau yang lain, jadinya masih perlu penjajakan lebih lanjut terkait etik dan terkait hukum yang jelas, karena memang ini masih baru. Tapi ini adalah suatu masa depan kedokteran menurut saya, dan suatu saat entah beberapa tahun lagi itu pasti akan sangat berkembang melalui telesurgery ini. Ini adalah hanya suatu permulaan dan pasti kedepannya akan jauh lebih maju, dan kita sebagai dokter harus bisa menerima dan adapt terhadap semua kemajuan ini, karena semua teknik-teknik atau ilmu kedokteran itu pasti akan selalu berkembang. Jadi kita harus adaptasi, dan kita tidak boleh dokter-dokter Indonesia untuk ketinggalan dari luar negeri. Jadi kita juga harus berkembang gitu. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan ada masukan atau pencerahan atau ilmu baru terkait urologi, perkembangan terbaru pada urologi terutama batu ginjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.